kedua yaitu kita menyesuaikan link account. Langkahnya yaitu kita klik setup, kemudian link account. Di sini link account yang disediakan oleh aplikasi ada 4, account and banking account, kemudian sales account, purchase account, dan payroll account. Nanti yang kita sesuaikan hanya 3, yaitu account and banking account, sales account, purchase account. Langkahnya yang pertama yaitu account and banking account. Di aplikasi di sini sudah diisi account and banking, link account. Di sini hubungannya dengan penerimaan kas dan penerimaan bank. Ya. Kemarin pada saat kita membuat akun, kalau akun yang kita sesuaikan, jadi akun-akun yang sudah ada di aplikasi dan sudah di-linkkan, dan kita sudah sesuai dengan apa yang harus kita ganti, maka di sini sudah benar. Ya. Jadi seperti kemarin akun EQT, ada akun EQT di kelompok EQT yaitu current earning. Di situ sudah kita sesuaikan current earning, yaitu kita linkkan ke current year earning. Ini hubungannya dengan laba tahun berjalan. Kemudian untuk akun retained earning, kemarin kalau kita sudah menggantinya sudah sesuai, melinkkan sudah sesuai, maka retained earning juga akan ngelink ke retained earning. Dalam hal ini yaitu laba tidak dibagi atau laba ditahan. Berikutnya, equity account for historical balancing. Kemarin ada di kelompok equity yaitu historical balancing. Kalau kemarin kalian sudah sesuai untuk menggantinya atau merubahnya atau mengeditnya, maka di sini juga sudah sesuai, yaitu kalau ada historical balancing, di sini akan ngelink secara otomatis ke akun historical balancing. Di sini fungsinya adalah mencatat apabila terjadi ketidakbalancean, ketidaksesuaian atau tidak balance antara akun di kelompok aktiva dengan pasiva. Jadi akan muncul saldo apabila tidak balance. Tapi kalau ternyata sudah balance, maka historical balancing tidak akan muncul. Lanjut, berikutnya account yaitu electronic payment. Ini kita sesuaikan sudah otomatis ngelink ke electronic clearing account. Kemudian bank account for undeposit funds. Di sini akun ini adalah untuk menampung yaitu kas yang belum kita kirim ke bank. Di sini di pembahasan ini Bu Hermi untuk undeposit fund yaitu kita linkkan ke Bank Mandiri atau cash in bank. Ya. Kalau di buku lain mungkin dimasukkan ke cash on hand, tapi kalau Bu Hermi dimasukkan ke cash in bank. Ya, karena tidak semua perusahaan besar utamanya ada akun cash on hand. Jadi untuk undeposit ini kita pindah, kita linkkan ke Bank Mandiri atau mungkin cash in bank. Ya. Karena di sini cash in bank tidak ada, yang ada yaitu akun Bank Mandiri, maka kita klik Bank Mandiri. Kita klik yes. Sudah, untuk account and banking link account ini sudah sesuai. Tuh, seperti itu. Kemudian kita oke. Lanjut berikutnya link account yang kedua, yaitu kita kembali ke setup,
link account, kemudian sales account. Di tampilan ini kita akan mengatur yaitu aturan-aturan yang ada di penjualan. Yang pertama yaitu asset account for tracking receivable. Di sini yaitu hubungannya dengan apabila kita menjual secara kredit, maka secara otomatis akan kita linkkan ke account receivable. Kalau kemarin kita merubahnya untuk akun trade debt sudah sesuai yaitu akun receivable, maka di sini sudah sesuai. Kalau di sini ternyata tidak akun receivable, berarti kalian kemarin di dalam mengubah trade debtor yaitu keliru. Nah, jadi diperhatikan pada saat kita membuat akun-akun yang sudah ada, utamanya akun yang sudah di-link, dalam merubahnya harus hati-hati, harus sesuai dengan yang seharusnya. Berikutnya yaitu apabila ada pelunasan dari customer, maka kita linkkan, kita masukkan ke akun Bank Mandiri. Ini sudah sesuai. Berikutnya yang ketiga, yaitu di bawah ada tulisan-tulisan seperti itu. Yang pertama yaitu kita mengatur apabila perusahaan memberlakukan, yaitu pada saat kita menjual memberlakukan yaitu beban angkut penjualan. Kalau di akun atau di perusahaan itu ternyata ada akun beban angkut penjualan, maka ini kita klik, maka akan muncul akun yang perlu di-link. Ya. Di Strawberry kemarin, di Strawberry Salon and Spa, ternyata tidak dibuka akun beban angkut penjualan atau freight out atau beban angkut penjualan. Kalau tidak ada, maka ini tidak perlu kita linkkan. Jadi tanda centangnya kita hapus. Ya, diingat-ingat. Berikutnya yaitu I track deposit collected from customer. Apabila di perusahaan memberlakukan yaitu uang muka di dalam penjualan, maka ini kita klik. Atau cirinya yaitu apabila di akun dibuka deposit customer, maka ini kita linkkan. Ya. Karena di Strawberry Salon and Spa tidak dibuka akun deposit customer, maka ini tidak perlu kita linkkan. Berikutnya yaitu apabila perusahaan memberlakukan diskon penjualan, maka ini kita linkkan. Ya. Kita klik, sepertinya di Strawberry kemarin ada sales diskon, maka kita klik, kemudian kita linkkan ke sales diskon. Ini 44000 sales diskon. Kemudian yang keempat, apabila perusahaan memberlakukan yaitu denda keterlambatan, ini kita oke. Apabila memberlakukan denda keterlambatan atau apabila di perusahaan dibuka akun late fee, ya, akun late fee, maka ini kita klik, kita linkkan, yaitu late fee itu masuk ke akun other income. Jadi masuk ke other income. Jadi kode 8 late fee collected. Kemudian kita oke. Ya. Sudah, jadi di Strawberry and Spa ternyata memberlakukan yaitu sales diskon, yaitu pemberian diskon, kemudian juga memberlakukan denda keterlambatan. Sedangkan yang dua di atas yaitu
beban angkut penjualan dan uang muka penjualan tidak diberlakukan, maka tidak perlu kita link. Jadi ini harus kita sesuaikan apakah ada apa tidak. Lanjut, setelah itu kita sesuaikan termin penjualan. Ya. Untuk syarat pembayaran penjualan di Strawberry and Spa kemarin yaitu memberlakukan di kebijakan kemarin penjualan yaitu di halaman 20 di modul kalian, yaitu dengan termin pembayaran 2/10 N30. Ya. Kita klik payment is due untuk syarat atau termin pembayaran. Di sini ada beberapa termin. Yang pertama COD, ini diberlakukan yaitu apabila syarat penjualannya adalah tunai. Nah, kemudian prepaid yaitu dibayar di muka. Kemudian in a gift of a day yaitu diberlakukan yaitu apabila terminnya adalah dibayar secara kredit. Kemudian dengan kalau dibayar di beberapa hari setelah tanggal penjualan akan diberikan diskon. Sehingga di Strawberry karena memberlakukan 2/10 N30, maka yang kita pakai adalah in a gift of a day. Jadi yang biasa kita gunakan adalah in a gift of a day. Jadi ini yaitu apabila syaratnya 2% per 10 N30 atau kadang-kadang memberikan diskon 1% per 10 dan sebagainya. Ya, in a gift of a day. Berikutnya diskon a day. Ini kita sesuaikan dengan berapa jangka waktu untuk pemberian diskon atau potongan. Di situ diberlakukan yaitu 2/10. Berarti diskon D-nya 10-nya itu. Berikutnya balance due day. Batas terakhir untuk pelunasan kapan? Yaitu kita lihat dari N/30, berarti 30 hari. Berikutnya persen diskon for early payment. Pemberian diskonnya yaitu 2/10, berarti kita tulis 2 saja, sudah otomatis persentasenya akan keluar sendiri. Kemudian persentase untuk denda keterlambatan. Kemarin di situ disebutkan denda keterlambatannya adalah sebesar 1%. Denda keterlambatan sebesar 1%. Itu. Jadi diingat-ingat kalau syarat pembayaran 2/10 N30 itu kita menggunakan in a gift of day. Diskon D-nya yaitu jumlah hari pemberlakuan potongan yaitu 10 hari setelah tanggal penjualan. Balance due day yaitu batas terakhir pemberlakuan untuk penjualan secara kredit. Kemudian persentase diskon, ini persentasenya berapa persen tadi, yaitu 2%. Sedangkan yang kelima yaitu persentase untuk denda keterlambatan. Lanjut, kemudian tax kode. Kita tahu bahwa di Indonesia diberlakukan tax kode untuk penyerahan barang dan jasa, maka di sini kita linkkan ke VAT karena diberlakukan pajak. Kemudian untuk freight tax kode yaitu ini pemberlakuan untuk pemungutan pajak terhadap beban angkut. Sedangkan di Indonesia untuk beban angkut tidak terkena pajak. Berarti kita linkkan ke NT. Ya. Sudah untuk termin sales sudah selesai, kita oke. Kemudian ini juga kita oke, sudah selesai. Berikutnya yaitu setup link untuk purchase account, yaitu pemberlakuan untuk pembelian.
Yang pertama yaitu apabila kita membeli secara kredit, maka kita linkkan ke account payable. Kemudian apabila ada pelunasan terhadap hutang, maka kita linkkan ke Bank Mandiri, akan mengurangi saldo Bank Mandiri kita. Lanjut, berikutnya yaitu pengaturan link pembelian berikutnya, yaitu I can receive item. Ini tidak perlu kita perhatikan karena di Indonesia tidak diberlakukan. Lanjut, berikutnya yaitu I pay freight on purchase. Ini diberlakukan yaitu apabila kita memberlakukan beban angkut pembelian. Jadi kalau di perusahaan kita ada beban angkut pembelian, maka ini kita linkkan. Tapi kalau di perusahaan kita tidak ada beban angkut pembelian, maka tidak perlu kita link. Sedangkan di contoh di Strawberry ini tidak ada freight untuk pembelian, jadi tidak perlu kita link. Berikutnya yaitu I track deposit paid to supplier. Ini diberlakukan apabila dalam pembelian ternyata ada uang muka. Ya. Cirinya yaitu kalau ada deposit paid, maka kita linkkan. Tapi kalau tidak ada itu tidak perlu kita linkkan. Di Strawberry di situ tidak ada, jadi tidak perlu kita linkkan. Berikutnya I take discount for early payment. Ini diberlakukan apabila di perusahaan itu memberlakukan purchase discount. Di perusahaan ini di Strawberry diberlakukan, berarti ini kita linkkan, kita klik, kemudian kita linkkan ke purchase discount. Hati-hati di dalam ngelinkkan. Oke, lanjut. Kemudian I pay change for late payment. Ini diberlakukan apabila dalam pembelian ada denda. Kemarin di Strawberry ada late pay-nya, maka kita klik, kemudian kita linkkan ke akun yaitu denda pembelian ya. Kita klik ke 9 karena ada expand ya. Late fee paid ya. Kita gunakan ini. Lanjut, kita klik OK. Berikutnya yaitu termin. Untuk termin yaitu ini mengatur syarat pembayaran untuk pembelian. Di pembelian juga diberlakukan syaratnya yaitu 2/10 N30, maka payment is due-nya yang kita pakai adalah in a gift of day, seperti di penjualan tadi. Berikutnya diskon day yaitu batas kita memberlakukan diskon yaitu 10 hari, maka kita beri 10 hari. Jangan sampai kita terbalik di dalam menentukan diskon D. Jadi diskon D itu yang 10. Jadi 2/10 berarti 10-nya itu 10 hari setelah tanggal pembelian. Lanjut. Balance due day yaitu batas akhir kita syarat pembelian secara kredit, yaitu terakhir 30 hari. Kalau lebih dari 30 hari, maka kita akan memberlakukan denda. Ya, dendanya kemarin yaitu 1%, sama dengan denda di penjualan. Sedangkan di pembelian ini untuk link denda pembelian tidak diisi, sudah ngelink dengan penjualan kemarin. Sedangkan berikutnya yaitu persentase diskon for early payment. Di sini persentase diskonnya yaitu sebesar 2%. Lanjut, untuk tag kode untuk pembelian sama diberlakukan yaitu VAT atau PPN, sedangkan freight tag kode yaitu
di Indonesia tidak diberlakukan. Jadi untuk beban angkut pembelian di Indonesia itu tidak diberlakukan pajak, sehingga kita linkkan ke NT. Ya, sudah kita oke. Demikian cara kita menyesuaikan link account dan link pajak. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.